Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, anak-anak, ini adalah materi kita yang Google Meet tadi ya. Tadi Ustazah sudah mengatakan setelah melaksanakan Google Meet, Ustazah akan memberikan video ya. Nah, ini tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan pembelajaran 5. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam dengan segala isinya secara bersamaan. Dan Allah telah menitipkannya kepada manusia, maka sudah seharusnya manusia menjaga akan kelestarian alamnya dengan penuh tanggung jawab. Adanya sikap menjaga kelestarian alam, hal ini menunjukkan bahwa kita mencintai alam yang ada di sekitar kita. Nah, Siti dan teman-temannya akan berkunjung ke tempat penjualan tanaman. Mereka mendapat tugas untuk mewawancarai penjual tanaman. Siti dan Edo mengenal penjual tanaman di dekat sekolah. Nama penjual tanaman tersebut adalah Pak Didi. Nah, ini adalah daftar pertanyaan sebelum mereka melakukan wawancara ya. Untuk apa daftar pertanyaan itu dibuat? Untuk mempermudah si pewawancara melakukan wawancara. Jadi supaya tidak lari dari topik ya. Jadi salah satunya mempermudah si pewawancara untuk melakukan wawancara, dan yang kedua supaya tidak lari dari topik yang ingin ditanyakan. Nah, sebelum masuk kemari, Ustazah hanya mengingatkan ya, wawancara itu adalah tanya jawab yang dilakukan untuk mendapatkan informasi. Kemudian di dalam wawancara ada yang namanya pewawancara dan ada yang namanya narasumber. Kalau pewawancara itu adalah orang yang ingin mendapatkan informasi ataupun orang yang bertanya ya. Sedangkan narasumber itu adalah orang yang memberikan informasi. Nah, ini ada daftar pertanyaan ya tentang penjual tanaman ya nak, tentang tanaman. Ini contohnya 1. Mengapa Bapak memilih usaha menjual tanaman? Apanya nak? Ini seharusnya menjual. Ustazah salah ketik ya. Yang kedua, apa saja jenis tanaman yang dijual? 3. Siapa saja orang yang membeli tanaman? Dan 4. Kapan biasanya ramai pembeli tanaman? Dan yang kelima, bagaimana perkembangan harga tanaman? Ini adalah contoh dari daftar pertanyaan untuk melakukan wawancara. Nah, kalau kita tadi Google Meet itu ada 10 ya, 10 pertanyaan. Jadi tugas anak-anak itu membuat wawancara kan kepada orang tuanya atau kakak atau abang tentang tanaman. Ini Ustazah buat hanya contoh supaya anak-anak itu bisa membuat wawancara. Bagaimana melakukan wawancara? Ini soalnya sudah ada 5. Kalau yang tadi waktu kita melakukan Google Meet itu ada 10. Ini hanya contoh ya nak. Ini adalah wawancara yang dilakukan teman-teman Siti ya. Siti bersama teman-temannya dan Pak Didi. Selamat siang Pak Didi. Selamat siang anak-anak. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya Pak. Afwannya nak, ini salah ketik lagi Ustaz ya. Oh iya Pak Didi, saya ingin menanyakan tentang penjualan tanaman. Boleh kan Pak? Silahkan tanyakan saja apa saja yang ingin kalian ketahui tentang penjualan tanaman. Begini Pak Didi, mengapa Bapak memilih menjual tanaman daripada menjual barang yang lain? Banyak memang barang yang dapat dijual, namun saya memilih menjual tanaman karena sangat mudah perawatannya. Kalau boleh tahu, apa saja jenis tanaman yang dijual, Pak? Saya menjual berbagai tanaman, ada tanaman bunga, buah, dan tanaman hias. Siapa saja yang biasanya membeli tanaman Bapak?
ada banyak orang yang sudah membeli tanaman yang saya jual. Paling banyak tentunya warga masyarakat yang membeli tanaman hias. Kapan biasanya pembeli ramai membeli tanaman Bapak? Biasanya sih pembeli ramai pada saat hari libur seperti hari Minggu. Kalau boleh tahu, bagaimana perkembangan harga tanaman saat ini, Pak? Seperti biasanya harga tanaman yang saya jual sering naik dan turun. Misalnya saja saat awal musim penghujan biasanya harga tanaman naik karena banyak yang membeli tanaman. Wah, terima kasih informasinya Pak Didi. Kami jadi lebih tahu tentang penjualan tanaman. Sama-sama Nak, saya juga senang membantu kalian. Ini adalah contoh percakapan ya yang dilakukan Siti dan teman-temannya itu Ustazah ulangi. Ini adalah contoh percakapan mewawancarai Pak Didi ya. Jadi anak-anak itu membuat tugas percakapannya itu seperti ini ya Nak. Bukan anak-anak itu menjawab pertanyaan sebelumnya. Nah, itu dia. Selanjutnya, ini adalah hasil wawancara. Jadi hasil wawancaranya itu bisa diceritakan seperti ini ya Nak. Jadi ini ya, dari hasil wawancara yang kami lakukan terhadap Pak Didi, sebagai penjual tanaman, kami mengetahui bahwa beliau memilih menjual tanaman karena mudah perawatannya. Pak Didi menjual berbagai jenis tanaman, diantaranya adalah tanaman buah, bunga, dan tanaman hias. Tanaman hias merupakan tanaman yang paling banyak dibeli masyarakat. Jadi, pada saat hari libur atau hari Minggu, biasanya banyak yang membeli tanaman yang dijual Pak Didi. Menurut Pak Didi, harga tanaman sering naik turun. Namun, harga tanaman biasanya naik saat awal musim penghujan karena banyak yang ingin menanam tanaman. Nah, ini adalah hasil dari wawancara. Nah, Ustazah tadi sudah menyuruh tugas anak-anak itu membuat percakapan ya, membuat percakapan wawancara antara anak-anak dengan orang tua, kakak atau abang. Contohnya seperti ini ya, yang sudah Ustazah berikan contohnya ini. Nah, membuat percakapannya ini itu melalui pertanyaan yang sudah kita buat bersama pada saat Google Meet ataupun lihat pada slide yang Ustazah lampirkan di Google Classroom ya Nak. Di situ ada daftar pertanyaan yang sudah kita buat bersama pada saat Google Meet. Nah, kita lanjut. Amati daftar tugas pada tabel berikut. Di sini ada beberapa daftar tugas ya atau kewajiban. Yang pertama, belajar, menghormati orang tua, menyiapkan makanan, menyiram tanaman, mencintai anak, merapikan tempat tidur, mencari nafkah, melindungi keluarga, membersihkan kamar, merawat keluarga, merapikan mainan, dan menyiapkan tas sekolah. Ini semua adalah daftar tugas atau kewajiban. Nah, di sini anak-anak ya tugasnya mengelompokkan tugas-tugas yang tadi berdasarkan peran anggota keluarga pada tabel yang tersedia. Ini tabelnya, tugas ayah, tugas ibu, tugas anak. Nah, apa saja tugas ayah ini? Jadi, anak-anak menuliskan di kolom ini ya, dari tabel yang ini ya, Nak. Dari daftar tugas ini. Jadi, anak-anak menuliskan ini, contohnya mencari nafkah. Jadi, anak-anak tulis ini, mencari nafkah di kolom ini. Kemudian selanjutnya, apalagi tugas ayah? Tuliskan sampai habis tugas-tugas yang didaftar tadi ya, Nak. Kemudian tugas ibu seperti itu juga Nak, cari di daftar tugas tadi apa saja tugas ibu yang ada di situ, tuliskan semua di sini. Contohnya Ustazah beritahu ya, itu adalah menyiapkan makanan. Nah, kemudian yang terakhir itu tugas anak. Jadi tugas anak di daftar tugas tadi itu apa saja ya, kemudian anak-anak itu menuliskan di tugas anak. Contohnya yang Ustazah berikan ini adalah
belajar. Nah, ini adalah tugas anak-anak ya, mengerjakan. Yang pertama tadi wawancara, yang kedua mengelompokkan tugas-tugas ya berdasarkan peran anggota keluarga pada tabel yang sudah tersedia. Dengan melihat daftar tugas di slide sebelumnya ya nak. Selanjutnya, nih panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Panjang ranting kayu berikutnya adalah 6 cm. Berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut? Jadi cara menyelesaikannya ini yaitu menggunakan garis bilangan. Kita buat terlebih dahulu garis bilangannya nak. Nih, sudah. Kemudian tadi ranting pertama itu 5 cm. Nah, langsung saja kita buat. Ya, kita hitung dari angka 0. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah ranting pertama. Kemudian ranting kedua itu adalah 6 cm. Jadi kita menghitungnya itu dimulai dari angka 5, bukan dari lagi angka 0 ya. Nah, langsung saja kita hitung dari angka 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia berhenti ke angka 6 ya. Berhenti ke angka 11 ya. Ini dia. Nah, maka ya 5 ditambah 6 sama dengan 11. Selanjutnya, Nadira mempunyai sebuah pensil untuk diberikan kepada Anissa dengan panjang 9 cm. Kemudian diberikan lagi pensil berikutnya, panjangnya itu adalah 3 cm. Berapakah panjang kedua pensil yang diberikan kepada Anissa? Nah, cara menyelesaikannya sama seperti contoh soal sebelumnya, menggunakan garis bilangan. Kita buat terlebih dahulu garis bilangannya ya nak. Nih. Kemudian panjang pensil tadi yang pertama adalah 9. Kita hitung dari angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini adalah panjang pensil pertama. Kemudian panjang pensil kedua itu adalah 3 cm. Jadi kita hitung dari angka 9 ini, bukan dari angka 0 ya nak, dari angka 9. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Nah, di sini dia. Maka itu berhentinya di angka di angka 12. Maka 9 tambah 3 sama dengan 12. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Semoga apa yang Ustazah berikan pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Dan kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.